awal ya, sekarang kita masuk ke dalam materi ya, budaya positif. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di sini tujuan dari pelaksanaan pendidikan di sekolah itu adalah membentuk anak menjadi generasi yang cerdas ya, cerdas dan berkarakter. Oleh karena itu, agar hal itu bisa terwujud, maka dilaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah dan proses pembiasaan yang baik. Proses pembiasaan itu disebut dengan budaya. Ya, agar terbentuk murid yang berkarakter baik dan unggul, maka sekolah harus membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai kebajikan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Okay. Budaya positif yang diterapkan di sekolah itu adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Jadi budaya positif yang diterapkan di sekolah itu seharusnya bisa menjadi suatu kebiasaan, sehingga mendorong murid untuk melakukan dengan kesadaran sendiri tanpa suatu paksaan dari pihak manapun. Budaya positif di sekolah itu adalah tempat belajar yang dimana membuat murid itu merasa nyaman, aman dan menyenangkan, dimana terjadi keterlibatan kolaborasi, rasa saling menghargai dan tercipta sosial emosional di antara semua warga sekolah. Di sini ada beberapa konsep yang harus diketahui untuk bisa membentuk suatu budaya positif. Ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat itu motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Di sini perubahan paradigma belajar itu sebagai pendidik, ya, belajar itu untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Hendaknya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga siswa dapat belajar sesuai kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa, ya. Dengan adanya kontrol dari guru, maka akan terjadi keselarasan yang memunculkan keinginan murid untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki mereka, sehingga mereka akan terpacu untuk terus bersemangat meningkatkan prestasi baik secara akademik maupun non akademik. Yang kedua adalah teori kontrol. Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol itu sendiri. Ya. Yang pertama adalah ilusi kontrol bahwa guru itu mengontrol murid. Sebetulnya kita tidak bisa mengontrol murid. Jika ia tidak mau, maka harus ada dorongan sendiri dari diri murid itu. Ya. Kita tidak bisa mengontrol murid itu untuk selalu patuh dengan apa yang kita mau. Jadi harus ada motivasi intrinsik dari dalam diri murid itu sendiri. Yang kedua, miskonsepsi tentang ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Misalnya rujukan atau nasihat-nasihat jika terlalu dalam, murid itu bisa ketergantungan dan tidak mandiri dalam mengontrol dirinya sendiri. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalaupun kita harus mengeluarkan kritikan, itu maka kritiklah secukupnya dan kritikan tersebut itu harus membangun,
bukan malah membuat murid itu merasa tidak percaya diri. Yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Di sini yang menentukan pilihan itu adalah hak pribadi masing-masing manusia. Jadi kita tidak bisa memaksa, ya. Karena apa yang bisa mengontrol sesuatu itu adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa memaksanya, ya. Kemudian di sini ada disiplin positif. Disiplin positif adalah salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan, ancaman maupun hukuman. Ya. Jadi pendekatan disiplin positif itu adalah pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan mencapai kepercayaan diri sehingga mampu menciptakan murid yang merdeka dalam pembelajaran. Dalam menciptakan lingkungan positif, salah satu strateginya adalah kita bagaimana penerapan disiplin itu yang kita terapkan di sekolah, ya. Kemudian penerapan disiplin di sekolah itu kita dipraktekkan untuk menghasilkan murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan di mana disiplin positif itu akan membawa murid kita pada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Dengan adanya nilai budaya positif yang kita terapkan pada anak-anak, insya Allah akan membawa anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang beriman dan bertakwa. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima itu bernalar kritis. Dan keenam adalah menjadi anak yang kreatif. Konsep yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Di sini realitasnya kebutuhan itu setiap orang itu berbeda-beda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang. Yang kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat itu kebebasan dan kelima itu kesenangan. Di sini ada satu kasus, ya. Pak Indra, guru kelas 6 SD Negeri 1 Sidoarjo, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya yang bernama Wawan. Beberapa anak telah menemui Pak Indra dan mengeluhkan Wawan yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Indra, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Wawan melakukan hal tersebut? Ada nggak tahu? Oke. Dalam konteks penerapan disiplin positif itu Pak Indra sebaiknya mencari tahu alasan Wawan itu kenapa melakukan tindakan tersebut. Nah, agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Wawan, maka kita ada menggunakan 5 kebutuhan dasar tadi. Yang pertama, Wawan lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Ini termasuk kebutuhan dasar yang mana tadi? Bertahan hidup. Yang kedua, teman-teman Wawan jadi perhatian ke Wawan. Ini termasuk kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, Wawan merasa hebat karena temannya merasa takut dan menuruti keinginannya. Ini termasuk kebutuhan dasar yang penguasaan. Yang keempat, Wawan merasa bosan dengan bekal yang dibawakan oleh orang tuanya karena menunya selalu sama setiap harinya. Ini termasuk kebutuhan dasar tentang kebebasan. Yang kelima itu Wawan hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Jadi senang dia melihat teman-temannya itu
marah sampai jengkel, itu masuk kebutuhan dasar yang tentang kesenangan. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi perilaku itu adalah alasan yang mendasari sikap dan dasar perilaku manusia. Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Di sini ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya itu untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan itu akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhnya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Jadi motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini termasuk motivasi ekstrinsik. Salah satu tingkat di atas motivasi yang pertama tadi. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi orang itu dengan motivasi akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka itu penting dan mereka letakkan dalam dunia yang berkualitas. Mereka juga akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Yang ketiga adalah menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid akan melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan tentang dirinya sendiri. Di sini adalah termasuk motivasi intrinsik. Selanjutnya tentang konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Di sini ada tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama di sini adalah hukuman. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas, sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas yang kita bentuk selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk yang pertama itu adalah hukuman. Di sini hukuman itu akan yang pertama bersifat menyakitkan. Hukuman itu kan karena satu arah, itu satu arah. Jadi untuk yang menerima itu dia akan merasa menyakitkan. Kemudian tidak nyaman, murid takut, kemudian dia akan memaksa teman yang lainnya. Kemudian murid akan menyembunyikan kesalahannya dan menjadi pribadi yang rendah diri. Kalau untuk penghargaan, di sini hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya tidak tahu apa yang akan terjadi murid itu. Karena mereka merasa tidak dilibatkan. Karena itu tadi satu arah tadi. Hukumannya itu hanya bersifat satu arah, jadi dari pihak gurunya yang memberikan. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Di sini penghargaan itu tidak efektif, akan merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri. Ini adalah konsep disiplin yang dengan identitas yang gagal Tadi yang hukuman, kemudian ini penghargaan. Penghargaan itu akan mematikan kreativitas, peserta didik tentunya. Kemudian menghukum dengan sistem perankingan. Untuk yang kurikulum merdeka ini kita makanya tidak
menggunakan prankingan ya, karena itu tadi ya merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri antara murid yang satu dengan yang lainnya. Kemudian merampas motivasi dari dalam diri murid, ya, atau dalam motivasi dalam diri, intrinsik dari murid sendiri, ya. Kemudian ada konsep disiplin dengan identitas yang sukses. Di sini ada konsekuensi. Konsekuensi itu bersifat jangka pendek. Penguatannya itu berbentuk jangka pendek, ya. Atau sudah terencana, atau sudah disepakati, atau sudah dibahas, atau disetujui oleh murid-murid, ya, dan gurunya tentunya. Kemudian perlu monitoring berkelanjutan, adanya stimulus respon. Jadi umumnya bentuk-bentuk konsekuensi itu dibuat oleh pihak sekolah atau guru dan murid yang sebelumnya sudah mengetahui konsekuensi yang akan diterima bila ada suatu pelanggaran. Pada konsekuensi, murid itu tetap dibuat tidak nyaman, tapi untuk jangka waktu yang pendek. Okay. Jadi konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan atau batas waktu yang diberikan, atau murid itu melakukan kegiatan di luar pembelajaran misalnya, ya, mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermainnya karena tidak mengerjakan tugas, gitu. Sudah dikasih konsekuensinya kalau misalkan nanti kalau tidak segera dikerjakan tidak beristirahat, seperti itu, ya. Itu konsekuensi yang sudah disepakati antara guru dan muridnya. Kemudian murid akan tetap menghormati peraturan, mendorong kepatuhan, dan murid belajar tentang taat peraturan karena adanya konsekuensi tadi. Jika dia melakukan pelanggaran maka ada konsekuensinya, sehingga anak akan belajar untuk taat pada peraturan. Kemudian kehilangan hak dan waktu untuk merenungi kesalahan karena itu tadi jangka pendek. Sikap guru di sini itu tetap senantiasa memonitor, memonitor muridnya. Peraturan dan konsekuensi ini yang sudah diketahui sebelumnya oleh murid, jadi guru itu sifatnya tetap memonitor. Disiplin dengan pendekatan restitusi. Ini adalah restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di sini tadi menurut Gosen tahun 2004, ya. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya sendiri setelah mereka berbuat salah. Nah, ciri-ciri restitusi itu di sini adalah yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran itu bukan termasuk paksaan, ya. Jadi di sini adalah Pak guru, bu guru itu menawarkan, misalkan apakah kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita buat selama ini? Apakah kamu tahu konsekuensi yang kamu lakukan setelah kamu melanggar peraturan? Seperti itu, ya. Jadi ini termasuk tawaran tetapi bukan termasuk paksaan. Restitusi kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri sendiri, diri pribadi murid itu sendiri, ya. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi kita bisa menerapkan restitusi itu untuk kehidupan, untuk pembelajaran kita yang selanjutnya, ya. Jikalau ada anak didik kita yang melakukan satu kesalahan. Di sini kita sebenarnya sudah pernah menerapkan restitusi, cuman belum yang untuk yang poin yang ketiganya belum sih. Biasanya hanya menstabilkan identitas sama memvalidasi pada yang keyakinan tindakan yang salah itu. Kemudian restitusi itu fokusnya pada karakter, jadi bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi dari permasalahan yang dibuat atau dilakukan oleh murid itu sendiri. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada
kelompoknya. Jadi restitusi itu dibuat untuk kembali lagi kepada kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh anak didik kita ya, untuk menciptakan kondisi buat anak didik kita, jadi merasa dia meskipun dia melakukan kesalahan tetapi tidak dihukum gitu ya, membuat anak menjadi percaya diri. Di sini ada perbedaan penggunaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Contoh kasusnya di sini adalah siswa terlambat datang ke sekolah. Di sini yang masuk kategori hukuman itu adalah guru menghukum siswa dengan anak kita seandainya mereka berbuat salah. Kita rangkul mereka, kita ajak ngomong baik-baik ya. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Pemantau itu dengan melihat anak didik itu ya, memantau keseharian mereka, ya, sesuai dengan mencoba memahami apa yang mereka butuhkan gitu ya. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Di sini posisi sebagai manajer itu adalah kita sebagai posisi yang paling baik yang bisa kita gunakan ya. Jadi kita sebagai seorang guru itu yang paling itu adalah paling hal baik kita lakukan adalah sebagai seorang manajer ya. Posisi kontrol yang disarankan untuk kita gunakan sebagai seorang guru, di mana kita bisa membimbing murid itu menjadi memiliki sikap yang disiplin dari dirinya ya. Murid itu bisa mandiri, bisa bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalahnya sendiri ya. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid bisa merefleksi atas tindakannya, apa yang dilakukannya itu benar atau enggak, ya, konsekuensinya bagaimana. Ya. Di sini guru dengan tulus akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna, kemudian murid bisa belajar dari kesalahannya, ya, dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama di sini adalah sebagai penghukum. Biasanya guru berbuat itu dengan bagaimana? Menunjuk-nunjuk, kemudian menyindir, menyakiti, menghardik. Di sini kita posisinya sebagai seorang penghukum. Seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dengan menunjuk itu termasuk hukuman yang menunjuk, misalkan kowe itu loh, kowe kulino kayak gitu tuh, kowe terus, kowe kowe meneh, kamu lagi, jadi seperti itu dengan menggunakan hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi hukuman itu mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan alat atau sistem yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Di sini ya, kalau penghukum itu di sini yang guru berbuat itu dengan menunjuk, menghardik, menyakiti atau menyindir. Kemudian kalau untuk yang verbal itu, seperti guru berkata, awas ya, rasakan nanti akibatnya kalau kamu melanggar peraturan. Seperti itu ya. Itu hukuman verbal. Kemudian hasilnya di sini siswa akan memberontak, kemudian menyalahkan orang lain. Kemudian yang paling ditakutkan adalah anak itu menjadi seorang yang pembohong, suka berbohong karena kita suka menjudge anak itu, kowe meneh, kamu lagi. Jadi anak itu akan cenderung berbohong, tidak Pak, tidak saya, bukan saya yang melakukannya, padahal memang dia yang melakukan. Kemudian kalau kaitannya dengan dunia berkualitas, itu akan murid meletakkan gurunya itu di luar dunianya yang berkualitas. Jadi dia akan aku akan seneng nang Pak Guru kae. Gitu. Bu guru gitu.
Kemudian dampaknya, murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga pasti dimarahin lagi. Nah, dampaknya murid akan tetap mengulangi kesalahannya kembali. Kemudian kalau di sini membuat orang merasa bersalah, guru akan berceramah tentunya, menceramai si anak bla 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 dan mengatakan seharusnya kamu itu tidak seperti itu, ibu kecewa sama kamu seperti itu ya. Kemudian untuk yang verbalnya, guru akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah mengatakannya, ibu stres menghadapi kamu yang seperti itu, bolak-balik seperti itu lagi. Kemudian hasilnya adalah anak akan menyembunyikan, menyangkal, kemudian berbohong kembali. Karena posisi pembuat rasa bersalah ini adalah murid akan merasa menjadi murid yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, sehingga murid akan meletakkan gurunya itu di dalam dunia berkualitasnya, tetapi belum sepenuhnya. Kemudian ada rasa penyesalan juga, maafkan saya Pak, maafkan saya Bu. Dia akan menganggap dirinya yang selalu yang bersalah. Dia akan menyimpan emosinya itu di dalam dirinya sendiri. Ini karena posisi kita yang sebagai pembuat orang itu merasa bersalah. Kemudian dampaknya itu murid akan merasa rendah diri. Kemudian kalau kita itu yang termasuk identitas berhasil, itu posisi kita adalah di posisi sebagai teman dan pemantau. Di sini ada mengharapkan imbalan atau tergantungan kepada orang lain. Di sini guru berbuat itu membuat alasan untuk muridnya, kemudian ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau, tidak tahu, tidak ingat akan bu guru pernah seperti ini, gitu, pernah bu guru bantu. Jadi di sini hasilnya adalah siswa akan ketergantungan. Murid akan meletakkan guru di atas sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena dia merasa tergantung sama gurunya itu. Kemudian murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu itu adalah teman saya, ternyata begitu ya. Dalam posisi teman itu, guru akan berbicara dengan nada yang ramah, akrab, kemudian cenderung bersenda gurau untuk menjaga agar suasana yang dihasilkan itu tetap santai. Murid akan merasa tenang, aman, dan akrab dengan gurunya. Identitas ada yang tercipta adalah identitas yang berhasil di sini. Kontrol kita dari luar, dari eksternal. Jadi kontrol kita, dari motivasi yang didapatkan itu dari orang lain. Karena dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid itu sendiri kepada orang yang memberi kontrol, sehingga bisa jadi di lain kesempatan murid itu akan berlaku baik pada orang-orang yang tertentu saja. Jadi tidak semuanya, murid juga tidak bisa mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Di sini adalah dampaknya pada murid itu lemah, tidak mandiri dan bergantung pada orang yang memberikan kontrol tadi. Kemudian yang di sini ada posisi sebagai pemantau. Posisi pemantau itu mengandalkan data atau perhitungan untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau itu akan bersuara data, tidak emosional, tidak bersenda gurau ataupun tidak menggunakan nada suara yang tinggi. Posisi pemantau akan menciptakan identitas diri positif atau berhasil, dengan tetap memantau akan sanksi yang sudah diberikan. Di sini ada guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya adalah siswa akan menyelesaikan diri. Jadi bila diawasi, hanya bila diawasi. Jadi karena ada Pak Guru itu, Pak Guru tahu, pura-pura kita tertib karena ada yang memantau. Jadi di sini masih dia kontrolnya dari luar. Jadi bukan
motivasi dari diri dia sendiri. Jadi apa namanya, oh anak Pak Kai, ayo kita apa namanya, taat sama peraturan. Ya di sini. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid akan meletakkan guru itu sesuai dengan peraturan dan hukum di dunia yang berkualitasnya. Jadi suaranya pada kontrol manager itu netral, tidak emosional. Ya. Kemudian murid berkata, berapa banyak bintang yang saya peroleh Pak? Berapa halaman yang harus saya tulis? Di sini anak akan berkata seperti itu. Karena mereka merasa dipantau. Ya. Jika mereka tidak melakukan sesuai dengan peraturan, maka mereka tidak akan mendapatkan bintang, tidak akan mendapatkan nilai yang bagus, misalnya gitu. Okay. Jadi dampaknya itu anak akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah, seberapa banyak hadiah yang akan dia dapatkan jika dia bersedia mentaati peraturan, tidak melanggar peraturan. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah posisi kita sebagai seorang manajer. Posisi kontrol kita seorang manajer itu di sini akan menghargai diri sendiri. Jadi murid itu akan merasa dia menghargai dirinya sendiri. Itu akan timbul dari dalam diri murid itu sendiri. Okay. Di sini Pak guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apakah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Apakah kamu tahu konsekuensinya, gitu? Kemudian apa yang kita bisa yakini? Apa yang bisa kita kau kerjakan untuk memperbaiki masalah yang sudah kalian buat? Okay. Jadi kita akan di sini kita akan membimbing murid kita untuk memiliki sikap disiplin yang positif. Yaitu murid akan menjadi lebih mandiri. Jadi karena kita di sini posisinya adalah menguatkan pribadi dari murid kita sendiri. Apa toh yang kita yakini? Apa yang kamu yakini? Kenapa kamu melakukan seperti ini? Apa dampaknya? Apa yang akan kamu lakukan setelah melakukan kesalahan seperti ini? Okay. Di sini kita seperti seorang teman. Kita berbicara dengan nada yang lemah lembut, ini tentunya. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas adalah murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif. Ya, jadi murid itu akan merasa menjadi pribadi yang baik. Jadi murid itu akan bisa merefleksi atas tindakannya yang telah dia perbuat selama ini. Ya, kenapa toh? Kok aku tadi kenapa melakukan kesalahan? Ya, dia akan merefleksinya sendiri. Oh iya, setelah aku melanggar, konsekuensinya seperti ini. Ya, jadi guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna sehingga murid dapat belajar dari kesalahannya. Nah, murid akan berkata, bagaimana caranya ya agar aku bisa memperbaiki keadaan? Karena posisi kita adalah tadi menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna. Jadi murid itu akan merasa dia akan mencari solusi sendiri, untuk permasalahan yang dihadapi. Di sini posisi kontrol manajer ini bersifat netral, ya. Tidak emosional, tidak juga terlalu ramah, juga tidak bernada tinggi dan tercipta identitas yang berhasil atau sukses. Karena di sini dampaknya adalah murid bisa mengevaluasi diri. Bagaimana atau cara dia akan memperbaiki dirinya, ya, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Okay. Nah, di sini saya punya sedikit pernyataan, ya. Di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk apa nih? Posisi nopo nih, pemantau. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk nopo nih?
membuat rasa bersalah. Kemudian kalau yang kamu tidak benar melakukannya, ini termasuk senten ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Termasuk mana nih? Kamu tidak benar, tidak pernah benar melakukannya. Termasuk apa nih? Penghukum, membuat rasa orang bersalah, membuat orang merasa bersalah. Kenapa? Ini yang kedua tadi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke. Berarti ya, pembuat merasa bersalah ya. Karena di sini kita akan merasa bahwa kita itu salah terus ya. Kemudian yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini kita di posisi mana? Teman. Sebagai teman ya. Kemudian yang keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Termasuk apa ini? Yang putih kau mendapatkan imbalan tadi. Yang putih. Yang mana? Pemantau. Kemudian yang selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Termasuk bunti niki, bagaimana kamu bisa menyelesaikan? Jadi di sini anak itu disuruh untuk menyelesaikan masalah bersama antara guru dengan murid. Ya, jadi tidak satu arah. Keyakinan kelas itu berisi berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas itu dibuat senantiasa dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga anak itu akan mudah mengingat dan memahami apa yang mereka yakini sebagai warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat dengan kata-kata yang positif, kemudian yang gampang dimengerti oleh anak didik kita. Tidak boleh terlalu panjang, ibaratnya terlalu mendalam. Jadi semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat atau dialog atau diskusi. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu jika misalkan ada suatu pelanggaran. Seperti di posisi manajer kita pasti akan menanyakan apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, pasti seperti itu. Jadi akan kembali lagi kita tinjau kembali keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Nah, di sini ada kegiatan. Itu kan bisa menjadi satu kata. Kemudian guru dan siswa merumuskan keyakinan kelas yang telah dibuatnya. Nah, di sini mengacu dari keyakinan kelas tadi, agar keyakinan kelas itu berjalan berjalan lancar, jadi perlu diperhatikan tentang segitiga restitusi. Yang pertama adalah perilaku yang salah itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai yang telah diyakini bersama. Di sini segitiga restitusi sendiri adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini digambarkan pada ketiga sisi segitiga restitusi. Di sini ada 3 tahapan dalam membuat segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan agar restitusi itu berjalan dengan baik. Yang pertama adalah perilaku yang salah itu harus dikaitkan dengan nilai-nilai yang telah diyakini atau disepakati bersama. Kemudian yang kedua adalah kesediaan orang yang bersalah itu untuk memperbaiki kesalahannya dan akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
Yang ketiga adalah pemecahan masalah harus relevan dengan masalah yang ada. Kemudian yang keempat adalah perlu adanya usaha dari pihak yang bersalah untuk mau memperbaiki dirinya sendiri. Kemudian yang kelima adalah perlu dedikasi waktu dari pihak yang bersalah. Kapan akan mulai melakukan perbaikan atau perubahan dari dalam dirinya sendiri. Oke. Jadi segitiga restitusi itu tidak perlu dijalankan secara berurutan. Jika memang kesalahannya ringan, guru itu bisa langsung melakukan tahapan dengan menanyakan keyakinan. Dengan menerapkan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid itu menjadi lebih kuat secara pribadi, membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu guru ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Di sini validasi ini membantu siswa mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Kita bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang tahapan yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Di sini kita bisa berkata, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa, ya. Di sini kita bisa tahu. Jadi segitiga restitusi itu kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang tahapan yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Di sini kita bisa berkata, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa, ya. Di sini kita bisa tahu. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahapan tadi, tapi kita tidak kita boleh tidak menggunakannya secara berurutan, okay? Yang pasti kita kalau misalkan kita bisa lihat kesalahan yang dilakukan oleh anak itu, okay? Kalau misalkan kesalahannya ringan atau masih kita maklumi lah ibaratnya gitu, kita bisa langsung ke posisi langsung menanyakan keyakinan, okay? Nah, selanjutnya di penutup ya, sudah sampai ke penutup. Dalam penerapan program disiplin positif, guru itu memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among sebagai posisi manajer yang menuntut murid-murid itu menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salam merdeka. Salam merdeka belajar. Terima kasih ya teman-teman. Sekarang kita akan melanjutkan pada sesi tanya jawab. Saya ingin mengajak 2 orang yang ingin bertanya ya. Monggo, mau bertanya nopo berkomentar terkait materi yang sudah saya sampaikan kali ini. Monggo. Sinten sing ajeng bertanya. Monggo. Oke, Pak Joko. Pak.
Izin bertanya berkaitan dengan budaya positif, bagaimana guru penggerak bisa menumbuhkan budaya positif di kelas menjadi budaya positif sekolah dan menjadi visi sekolah. Monggo, kita mulai pertanyaan selanjutnya. Tinggal boleh. Monggo. Terima kasih waktunya. Jadi budaya positif sekolah dan menjadi visi sekolah. Monggo, kita mulai pertanyaan selanjutnya. Tinggal boleh. Monggo. Terima kasih waktunya. Terima atas waktu yang diberikan. Izin bertanya nih, bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di sekolah, terutama untuk kita sebagai guru kelas di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin menjawab ya. Izin menjawab dari pertanyaan yang pertama tadi. Bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dalam membangun budaya positif di kelas sekolah ya. Peran guru penggerak itu dalam menularkan kebiasaan baik kepada guru lain dan peserta didik dalam membangun budaya positif itu yang pertama adalah dengan saling menguatkan apa yang sudah menjadi budaya atau iklim kita di sekolah ya. Contohnya penerapan disiplin positif seperti penerapan 5S itu senyum, sapa, salam, sopan, santun, kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah serta peduli. Hal-hal positif itu dapat digerakkan mulai dari lingkungan yang terkecil. Yang kedua adalah guru penggerak dapat mengajak, menghimbau murid untuk penerapannya ke dalam hal-hal positif di sela-sela mengajar. Dapat pula dengan mengaitkannya dengan materi pembelajaran atau setiap saat menjumpai momen atau di mana guru penggerak itu harus sangat peduli. Adapun langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh guru penggerak, yang pertama adalah dengan yang pertama meminta izin dulu saat kita akan membuat aksi nyata ya. Yang kedua membuat keyakinan kelas. Yang ketiga menularkannya kebiasaan positif itu kepada guru yang lain. Kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, dalam upaya penerapan disiplin positif tersebut. Kemudian tolak ukurnya adalah di sini yang bisa menjadi tolak ukur bahwa peran kita itu berhasil, itu di sini murid akan merasa menerapkan keyakinan kelasnya itu secara berkelanjutan, continue. Kemudian seluruh warga sekolah akan melaksanakan pembiasaan positif atau budaya disiplin positif itu secara bersama-sama dan bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga adalah seluruh warga sekolah itu datang ke sekolah tepat waktu sesuai dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah disepakati. Di sini selanjutnya adalah kita bisa membimbing murid dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi saat membuat keyakinan kelas kita bisa membimbing murid kita secara sukarela atau secara kontinu dengan menuliskan poin-poin keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sesuai dengan harapan seluruh warga sekolah. Kemudian calon guru penggerak bisa mensosialisasikan kegiatannya kepada guru yang lain atau menularkannya kepada guru yang lain. Dan yang dilakukan bisa memberikan contoh
menjadi seorang memberikan teladan atau contoh kepada guru yang lain supaya bisa meniru apa yang sudah kita lakukan. Tentunya dengan budaya positif, ya, atau perilaku yang baik. Ya. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan ini, ya, bagaimana guru penggerak bisa menumbuhkan budaya positif di kelas menjadi budaya positif sekolah dan menjadi visi sekolah. Kalau balik berarti ini yang pertanyaannya Pak Joko, guru penggerak itu merupakan agen transformasi atau agen perubahan pendidikan menuju ke arah yang lebih baik dan berlandaskan pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nilai inovatif, mandiri, kolaboratif, reflektif dan berpihak pada murid yang dimiliki oleh guru penggerak. Ini akan berperan penting menjalankan perannya sebagai pemimpin dalam pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila Indonesia yang beriman, yang pertama adalah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global dan bergotong royong dan kreatif. Menuju visi sekolah impian memang bukanlah persoalan yang mudah. Kolaborasi dari sekolah, dari pihak pemangku kepentingan sangatlah dibutuhkan untuk mencapai visi bersama. Setiap komponen wajib memahami perannya dan bertanggung jawab dengan tugasnya. Mengelola rancangan perubahan yang positif dengan menerapkan perubahan sesuai dengan visi yang diimpikan dalam mewujudkan budaya positif yang berpihak pada murid, merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Untuk mencapai itu diperlukan suatu metode. Di sini adalah metode Bagja yang kita gunakan, yaitu sebagai langkah-langkah pendekatan inquiry apresiatif di sekolah. Inti dari pendekatan inquiry apresiatif adalah nilai positif yang telah ada dan dikembangkan secara kolaboratif. Kemudian alur Bagja sendiri itu diawali dengan membuat pertanyaan, apa toh yang saya inginkan, kemudian mengambil tindakan. Setelah saya mengambil pertanyaan, setelah saya ibaratnya memimpikan suatu anak itu anak yang mandiri, kemudian kita ambil tindakan, apa yang harus kita lakukan. Kemudian menggali mimpi, apa yang kita buat pertanyaan tadi kita berusaha untuk menggali. Kemudian menjabarkan rencana. Setelah menggali mimpi, kita kembali jabarkan rencana. Kita membuat rencana apa saja yang akan kita lakukan. Kemudian mengatur eksekusi. Setelah kita buat rencana, maka kita kemudian melaksanakan. Berpijak dari hal positif tersebut, sekolah kemudian akan menyelaraskan kekuatan yang ada atau yang sudah ada itu dengan visi sekolah dan visi setiap individu dalam satu komunitas. Seperti itu, Bu. Seperti itu, Pak. Sampun niki sebelum saya mengakhiri, izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi terhadap partisipasi dari teman-teman. Terima kasih atas pertanyaan dan pemikiran yang sangat berharga buat saya, serta perhatian dan partisipasinya Bapak Ibu Guru dalam presentasi saya kali ini. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dari penyampaian saya tadi. Kemudian saya dengan demikian saya dapat menyimpulkan bahwa dengan budaya positif akan memunculkan keinginan murid kita untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Tentunya mereka akan terpacu untuk selalu bersemangat dalam meningkatkan prestasi baik secara akademik maupun non akademik.
Jika budaya positif di sekolah itu kita terapkan secara berkelanjutan dengan melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik, maka murid akan tercipta lingkungan belajar yang positif, sehingga akan membuat murid bisa lebih berekspresi, berkolaborasi, dan belajar dengan maksimal. Dengan pembiasaan yang konsisten untuk murid kita atau kepada murid kita, maka akan membentuk karakter positif dalam diri anak didik kita yang perlu kita kembangkan secara maksimal. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak didik kita untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki budi pekerti yang luhur serta berakhlak mulia. Demikian. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sebelum membuat keyakinan kelas, guru mau tanya dulu. Kenapa kok kita kalau naik motor kita harus pakai helm? Supaya apa? Supaya apa? Aman. Apalagi? Tidak ditilang. Apalagi? Tidak jatuh. Tidak terluka. Apalagi? Tidak ditilang. Ya, sama aja. Jadi intinya kalau kita naik motor kita harus pakai helm. Itu adalah kita melindungi diri kita atau menjaga kita dari supaya kita menjadi selamat dalam berjalan. Itu adalah termasuk contoh kita mematuhi suatu aturan atau keyakinan bahwa kita kalau pakai helm pasti akan selamat. Gitu. Seperti kita waktu COVID kemarin kita harus pakai apa? Masker. Terus apa lagi? Cuci tangan. Supaya apa dong? Supaya apa? Supaya bersih. Lagi. Supaya tidak tertular penyakit. Jadi supaya kita yakin kalau kita pakai masker, kita cuci tangan, kita akan sehat. Hari ini kita juga akan membuat keyakinan kelas supaya kelas kita ini adalah menjadi kelas yang yang kalian impikan. Kalian pasti memimpikan kelas yang bagaimana? Yang bersih, apalagi? Yang sopan. Yang sopan. Nyaman. Apalagi? Disiplin. Nah, sekarang aku mau kalian menuliskan apa yang kalian impikan tentang kelas impian kalian di sini ya. Nanti kita akan setelah menuliskan di sini, kalian boleh menempelkannya di papan tulis yang sudah Bu Guru tempelkan sini ya. Audio Jungle.